Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal qudwatil hasanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para bapak Dewan Hakim, Tuan Guru kami yang sangat kami muliakan, para bapak dan ibu, kita semua keluarga besar Korpri, wabil khusus yang mengikuti musabaqah tilawatil Quran Korpri yang ke-7 tingkat provinsi Sumatera Utara. Di majelis yang mulia ini tentunya kita semua yang sangat saya banggakan. Mudah-mudahan berwajah kita pada saat yang mulia ini akan menjadi wasilah Allah berikan keberkahan dan kemuliaan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bunga mawar, bunga melati, kembang sepatu, harumnya sungguh sangat memikat. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah indahnya kita bertemu, bisa saling mendoakan. Saya doakan semoga kita semua sehat jasmaniah, sehat ruhaniah. Insyaallah lapang rezeki kita, sehat kantongnya, wasakuniyah, wadompetiah. Kalau rezekinya masih susah, semoga dimudahkan. Yang rezekinya masih jauh, semoga didekatkan. Yang rezekinya masih beku, semoga segera dicairkan. Lapang rezeki para abdi negara, insya Allah dalam limpahan berkah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang intelektual muslim terkemuka dari India yang bernama Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dalam sebuah karya beliau yang berjudul Azmatun Hadzal Asril Haqiqiyah, artinya adalah krisis yang paling fundamental yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Beliau menyimpulkan azmatul khutwah, krisis keteladanan. Tidak bisa kita pungkiri hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saat ini banyak orang tua yang tidak bisa menjadi tauladan buat anak-anaknya. Banyak guru tidak layak digugu dan ditiru, tidak menjadi contoh buat murid-muridnya. Ternyata juga banyak para pemimpin di negeri yang kita cintai ini tidak bisa menjadi contoh tauladan rakyat yang dipimpinnya. Dan kita juga harus realistis, ternyata juga banyak ASN, aparatur sipil negara, abdi negara, pegawai Republik Indonesia, ternyata banyak oknum juga yang tidak bisa menjadi contoh tauladan bagi rakyat yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di saat masyarakat kita hari ini menjerit, di saat mereka membutuhkan pertolongan kita, ternyata kita masih menyaksikan ada figur ASN yang mempertontonkan budaya hedonistik, euforia, glamor, menunjukkan kemewahan kepada orang-orang lainnya. Padahal saat ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, tidak bisa menjadi tauladan bagi rakyat masyarakat yang di sekitar kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini problem bersama. Maka kita sebagai aparatur sipil negara harus menjadi tauladan bagi masyarakat kita. Dengan meneladani siapa? Baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi figur tauladan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin sukses dan bahagia, kalau ingin negara kita adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, baldatun
Ghafur, kita sebagai ASN adalah garda terdepan, maka kita harus bisa menjadi teladan dengan meneladani baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan deskripsi inilah, hadirin hadirat Bapak Dewan Hakim, saya ingin menyampaikan sebuah dakwah Quran dengan judul membangun keteladanan bagi abdi negara terhadap masyarakat dengan menauladani baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai landasan utama, saya ingin mensyarahkan, mendakwahkan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh dalam diri baginda Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik baginya. Bagi siapapun yang mengharapkan keberkahan, kemuliaan Allah dan meyakini datangnya hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin hadirat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, salah seorang ulama tafsir dari Damaskus yang juga merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menegaskan hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini menjadi sumber dasar, menjadi prinsip yang agung bagaimana membangun ketauladanan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, dan juga perilakunya. Senada dengan hal ini, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau juga menegaskan bahwa ketauladanan terhadap kepribadian baginda Rasulullah itu bersifat totalitas, hadirin hadirat, mencakup dalam segala aspek dimensi kehidupan kita. Maka wajar kalau Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam, dia mengatakan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh tauladan dalam kehidupan kita yang di dalam dirinya terdapat berbagai macam keistimewaan dan kemuliaan. Maka tidak perlu heran ketika ada salah seorang intelektual non-muslim Yahudi berkebangsaan Amerika, Michael Hart, di dalam bukunya 100 orang berpengaruh dalam sejarah, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad number 1 ranking, peringkat yang pertama. Kenapa? Michael Hart yang mengakui sendiri bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sukses dalam kehidupannya, baik dipandang dari sisi agama atau juga dari pandang duniawiyah. Hadirin hadirat Bapak Dewan Hakim kita semua yang dirahmati Allah, artinya tidak ada keraguan buat kita saat sekarang ini
untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mencontoh baginda Nabi, ini adalah langkah sukses buat kita. Lihat, ketika sahabat Nabi mencontoh baginda Rasulullah, sahabat juga jadi contoh buat kita. Sama, ketika sekarang kita mencontoh baginda Rasulullah, kita aparatur sipil negara, abdi negara, menjadi contoh bagi masyarakat karena kita mampu membangun keteladanan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai siapapun kita, apapun kita, hadirin hadirat, kalau sebagai guru kita amalin apa yang sudah dipetuahkan oleh leluhur kita, Ki Hajar Dewantara. Ingarso suntulodo, inmatyo mangun karso, tutwuri handayani. Kalau berada di depan engkau jadi tauladan, kalau di tengah engkau ngayomi, orang nyaman ketika mereka duduk bersamamu, dan ketika berada di belakang engkau memotivasi, engkau mendorong untuk sama-sama melangkah maju demi mewujudkan cita-cita bersama, terlebih untuk bangsa dan negara. Jangan sampai terjadi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini justru yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Mestinya ingarso sungtulodo, tapi justru sekarang ingarso numpuk-numpuk pondok. Artinya apa? Pragmatisme, materialistis, menjadi ASN, tapi orientasinya pragmatis, materialistis, sehingga menghalalkan segala macam cara, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli korupsi, tidak perlu peduli maaf terhadap anggaran. Yang penting perut bisa kenyang, dompet bisa tebal, hantem kromo, riba sudi. Menghalalkan segala macam cara, mengukur kebahagiaan justru dengan uang. Sampai bilang, aku bakalan bahagia kalau bisa beli mobil Alphard golongan 2, gaji tidak seberapa, ingin beli mobil Alphard. Sebelum terbeli mobil Alphard sudah keburu Al-Fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menghalalkan segala macam cara. Harusnya ingmadyo mangun karso, justru ingmadyo mangan konco. Tak peduli teman seiring, walau harus menyakiti, menzolimi kawan sendiri, yang penting dia bisa meraih kedudukan, dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Mesti harus menzalimi orang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nauzubillahi min dzalik. Tutwuri handayani harusnya, tapi apa yang terjadi? Kita saksikan, kita lihat banyak oknum aparatur sipil negara yang tutwuri golek raih. Asal bapak senang, mental-mental penjilat, mental-mental hipokrit, mental-mental munafik, bekerja tidak sesuai dengan amanah yang diberikan, bekerja asal pimpinan menjadi senang, bukan karena dilihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dilihat oleh pimpinan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menauladani baginda Rasulullah dengan akhlaknya ini yang menjadi pilar utama. Karena Allah menggaransi akhlak baginda Nabi dengan surah Al-Qalam ayat 4 bisa kita baca, wa innaka la'ala khuluqin azim. Baginda Rasul memiliki budi pekerti yang tinggi, budi pekerti yang agung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Kita bangun kekuatan akhlak kita dengan modal akhlak baginda Rasulullah, karena Rasul diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlaklah yang menjadi tolak ukur utama buat kita. Akhlaklah menjadi modal buat kita untuk membangun keteladanan buat masyarakat kita. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, senantiasa melayani dengan service excellent kepada masyarakat yang meminta bantuan kita semuanya. Mari kita jaga harkat martabat bangsa kita. Kita sebagai ASN harus menjadi garda terdepan untuk jadi contoh teladan. Insyaallah negeri kita akan maju sesuai dengan harapan kita, dan kita pun akan dikenang sepanjang zaman. Sebagaimana syair berikut ini. Cantik-cantik berdandan, semoleh indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Asik. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan.
harum jadi kenangan. Hadirin hadirat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah manakala akhlak yang menjadi pilar dalam membangun bangsa ini mampu tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita dan mencontoh baginda Rasulullah, akhlak budi pekerti Rasulullah yang sangat agung, insyaallah kita akan mampu berkontribusi besar. Terlebih kita sebagai aparatur sipil negara, abdi negara, kop pegawai Republik Indonesia harus mampu membangun keteladanan itu. Maka kesimpulannya, ASN, abdi negara, kop pegawai Indonesia, kitalah itu harus mampu menunjukkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan kita. Insyaallah negeri kita akan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, gemah rifah loh jinawi, toto tentrem kerto raharja. Pohon selasih di tepi lamang, pohon dadap di tepi pandan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.